Ja, ik wil bewijs hebben. Jullie nemen gewoon mijn kinderen af hier. Om helemaal niks, omdat zij de moeder mist. Dat doen wij niet. Ja, dat doen jullie toch? Jullie zijn hier toch? Met jullie pistolen. We hebben toch niet brood? En dat je boven alle mensenrechten staat. Sebenarnya jauh sebelumnya saya sudah tahu ada masalah dengan istrinya ya, mau cerai. Sebenarnya sudah cerai, cuma kalau nggak salah suratnya belum diurus ya. Kemudian Danny omong mau ke Belanda, saya bilang ya oke, kamu aja ke sana dengan anak-anak. Tapi Danny juga mau bawa istrinya. Menurut saya, opini saya itu tidak begitu bagus karena sebenarnya sudah cerai dan pasti muncul nanti juga masalah di sana sama istrinya lagi. Sebetulnya waktu Denny sama Mbak Dina saya udah agak was-was gitu. Tapi kan saya nggak boleh sampaikan takutnya gitu ya. Nah, karena mereka waktu itu sudah hidup lagi bersama lah gitu. Karena Kristen tidak ada rujuk kan, hidup lagi bersama gitu. Ternyata sampai sana saya kaget. Nah, karena saya sebelumnya sudah lihat ya istrinya terlalu sering main dengan anak-anak, tarik beberapa bulan ke Jogja, kemudian muncul lagi anak-anak bersama, lagi dipisah. Nah, jadi agak kacau itu, karena ada kontinuitas dengan anak-anak. Nah, jadi sebenarnya kasihan untuk anak-anak. Kalau sudah di Belanda, pertama kali ke Belgia. So kita sampai Amsterdam, dari Amsterdam kakak ipar saya jemput ke Belgia. Karena di Belgia ada Airbnb, lebih murah sebenarnya. Nah, kalau di Belgia 2 minggu, kita cari rumah di Belanda. Karena waktu itu sampai sekarang susah. Dan akhirnya dapat rumah. Kita balik ke Belanda. Nah, itu 8 Oktober 2021 kita balik dari Belgium ke Belanda. Kalau di Belanda 1 bulan kemudian ada salah paham yang simple. Karena saya nggak pernah ingat ya masalahnya apa. Karena terlalu simple itu salah paham atau yang pintu utama hal kayak gitu. Masalah nggak pernah besar, maksudnya jadi besar. Tapi dia bertemu banyak orang perempuan Indonesia, ada grup dan itu, dan dia tahu dia punya hak lebih di Belanda daripada saya, warga negara Belanda. Ya, itu aneh, gimana bisa. Tapi dia harus kasih anak sebenarnya ke KPAI Belanda. Dan KPAI itu dari pemerintah. Nah, kalau dia kasih dia tanda tangan, anaknya ngontrol, so pembalian anak jadi pemerintah, dia tanda tangan ini namanya OTS, dan dia dapat rumah, dia dapat uang, subsidi. Dan saya tahu dari dulu dia matre sebenarnya, dia suka uang. Dia mandiri tanpa minta uang ke saya ya. Dapat dari pemerintah, so dia tanda tangan itu, tapi dia nggak boleh itu karena dia harus hargai putusan dan hukum Indonesia. Dia melanggar hukum Indonesia. Nah, tapi waktu dia telepon polisi itu dan polisi datang tanpa investigasi, saya harus keluar rumah. Dia bisa tinggal di rumah dulu. Nah, karena dia bilang, oh ya saya pukul dia, kekerasan fisik kayak gitu. Saya nggak kekerasan fisik, saya ngomong pakai kata atau dalam chat. Padahal Denny sempat bilang nih, kalau Dina punya masalah di mana sana nanti dia bisa di blacklist sama imigrasi gitu. Oh baguslah, saya pikir aman gitu ya, dia nggak mau bikin. Ternyata sampai sana ada lagi masalah dan saya benar-benar, aduh, saya bilang sama Denny, lu buat salah Den. Saya bilang gitu. Saya bilang karena Dina dibawa ke Belanda gitu, saya udah berpikir ada sesuatu yang dia tuju. Itu 12 Desember ya, 2021. Nah, sidang itu 5 hari kemudian, 17 Desember. Saya ke hakim dan hakim yang itu jujur. Hakim yang itu ya tapi nggak ada bukti mukulan ya, dan juga dalam chat, Dina mantan istri kasih bukti chat WA. Ada tulisan, dia bilang saya usir dia
keluar. Tapi di dalam chat ada nulisan, kamu di mana Dina? Itu dingin, saya jemput. Dan hakim lihat, kalau Pak Denny usir kamu, kenapa dia nanya kamu di mana? So itu nggak masuk akal dan saya menang itu. So, menang saya boleh balik ke rumah. So tapi itu juga luar biasa. Saya harus keluar rumah dulu. Ya, saya ke bapak saya di kota lain, Den Haag, untuk beberapa hari sampai sidang. Ja, ik wil bewijs hebben. Jullie nemen gewoon mijn kinderen af hier. Om helemaal niks, omdat zij de moeder mist. Dat doen wij niet. Ja, dat doen jullie toch? Jullie zijn hier toch? Met jullie pistolen. Het is de opdracht van de jeugdbescherming. Meneer. En wat is uw naam dan? Mijn naam is Bal, Jaap Bal, Ja, BHL, en uw naam? 9134. Oké, en uw naam? RNM 21358 en van Ja. En u? 63492 Korteland. Oh, u bent een nummer. Heeft u Wij geen zeggen naam? ook de achternaam. Mijn achternaam is Korteland. Oké, Korteland. En jullie komen mijn kinderen gewoon weghalen omdat Ashley heeft gebeld dat ze de moeder mist. En dat is heel normaal. Meneer, En er zijn is heel niks transparant gebeurd. naar u geweest. Nou, helemaal niet. Want u zegt dat er zit een slag dieper. Wat is die slag U neemt dieper het nu dan? allemaal op en dat vind ik prima, want ik hoef Ja? er nergens achter te schuilen. Nou ja, ik... Ada dua hal. Terus terang, sewaktu saya wakil konsuler di Jogja, kebanyakan orang Belanda saya kenal sewaktu itu. Dan ya ada beberapa kasus yang hampir sama dengan Denny sekarang mengalami. Istrinya yang dapat orang asing untuk ya cari duit secara gampang. Ketika masalah di Belanda muncul, wah itu dah. Saya bilang udah memang sudah ditarget nih kayaknya, saya bilang. Karena kan nggak mungkin Dinan mengajukan visa ke Belanda tanpa ada sponsor. Nggak mungkin. Kalau saya bilang, Dina kamu ajukan visa ke Belanda, nggak usah disponsor, nggak mungkin dapat dia. Tapi karena Denny yang memang warga negara Belanda dan dia mengatakan istri ya, jadi ada kemudahan dong, bukan privilege tapi sudah otomatis kemudahan. Sering terjadi dibawa ke Belanda, di Belanda ketemu sama kelompok wanita Indonesia di sana, namanya mereka disebutkan sebagai wanita Indonesia dalam perantauan. Tapi biasanya itu kelompok yang niatnya tidak begitu bagus, saling menghasut, dan kalau ada yang datang baru dari Indonesia dan ketemu kelompok seperti itu, mereka langsung ngomong, wah kamu lebih baik jangan pikir suamimu, kamu bisa jauh lebih gampang dapat duit kalau misalnya cerai, bisa dapat alimentasi, bisa dapat tunjangan ini, bisa dapat tunjangan itu, macam-macam ya. Jadi pengalaman saya sudah banyak orang cerai saatnya sudah sampai di Belanda, tidak langsung tapi oke, dalam mungkin 1 tahun sudah mulai muncul masalah. Jadi saya pikir Denny sudah punya masalah dengan istri karena sebenarnya sudah cerai. Kalau pergi ke Belanda mungkin bisa tambah parah. Nah, tapi sistem itu di Belanda ya, KPAI organisasi sudah ikut campur. Dan mantan istri kerja sama mereka karena dia dapat semua. Sampai sekarang dia dapat rumah, subsidi, dia nggak usah kerja. Anak-anak di Belanda, tapi alamatnya dirahasiakan. Saya tidak tahu alamatnya, saya tidak boleh telepon. Nah itu kenapa? Ya, karena dia sebenarnya beberapa kali nulis di polisi, di laporan polisi, saya ayah baik, dia jujur, nggak bahaya untuk anak. Tapi dia tahu kalau dia tidak kerja sama pemerintah, dia nggak dapat rumah, dia nggak dapat uang subsidi. Ya, karena Denny kan cerita pada saya bahwa anaknya itu kan dapat tunjangan dari pemerintah Belanda. Apalagi kalau yang nggak dituju adalah sebuah nilai materi, gitu. Saya langsung berpikirnya ke situ. Dan itu sekarang saya tahu, karena saya banyak investigasi di Belanda, itu bisnis model. Dan bukan cuma saya yang bilang itu politik beberapa partai itu di berita
besar, minister mundur diri, resign. Karena dia minta maaf 5.000 anak ambil dari orang tua. Dan dia kasih uang balik. Tapi anaknya sampai sekarang, ya 5 tahun, belum balik ke orang tua. Itu saya belajar banyak dari Belanda seperti itu. Setelah ada kejadian yang di Belanda, itu udah lama banget. Denny baru ngomong sama saya kehilangan anak saya, katanya gitu. Kok bisa? Iya, saya bawa anak-anak karena corona, saya bawa ke Belanda, katanya gitu. Terus saya bawa Dina juga. Kok kamu bawa? Aku bilang gitu. Maksudnya di sini aja kan ulet ya perjuangannya Denny untuk dapat hak asuh anak itu, dari yang Dina sampai minta uang untuk ini, untuk anak gitu kan. Terus kenapa kamu ini itu, that's your big mistake Denny, saya gitu kan. Terus dia bilang, iya saya ini, tapi saya berpikir anak-anak butuh ibunya. Nah di situ kan poinnya, saya bilang gini, oh iya juga ya gitu kan, anak-anak butuh ibunya walaupun orang tuanya berantem gitu kan. Cuma maksud saya nggak habis pikir, kok bisa sih udah diajak ke sana biar bersatu berkumpul, ini malah mau memisahkan dari bapaknya gitu. Apa tujuannya dia begitu? Apa yang dia cari? Gitu kan. Kalau saya nama anak ya udahlah rangkul. Saya sudah punya pengalaman bahwa sering muncul masalah. Ya, dan itu sebenarnya saya juga tidak tahu ya di Belanda seperti itu, tapi itu untuk mantan istri dan banyak kelompok orang perempuan Indonesia yang tujuan untuk buang suaminya, anak-anak nggak perlu dapat ayah ya, menurut mereka, dan dapat uang subsidi, kinderbescherming, jeugdbescherming, dapat rumah. Karena kita semua tahu memang di Belanda baguslah sistemnya gitu ya, tapi ada orang memang mencari-cari seperti itu. Mencari celah ya? Mencari celah. Nah, kita nggak bisa dapat rumah di Belanda. Itu susah. Ya, tapi orang yang kasih anak, ya itu jadi gampang. Dan saya juga tidak pernah percaya waktu Belanda sebenarnya, waktu saya ada sidang di Belanda, terugleidingsverzoek en toestelling, mereka abaikan akte notaris Indonesia, dan abaikan putusan Indonesia. Saya tidak pernah percaya itu. Saya pikir Belanda akan hargai akte notaris, karena kalau saya tidak punya akte notaris yang Dina juga tanda tangan, saya tidak pernah akan bawa ajak dia dan anak-anak ke Belanda. Kalau saya pikir, oh mungkin Belanda nggak akan hargai. Iya, kamu masih pikir positif. Iya. Saya sudah pikir negatif. Iya, Terus terang, karena saya tahu instansi-instansi di sana. Yang penting untuk mereka modusnya itu duit. Ya, tapi saya tidak pernah pikir. Kerjaannya mereka dijamin kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ya mereka dipecat. Ya. Tidak perlu lagi. Ya, ya saya tahu kalau mereka tidak punya kerjaan, kalau mereka tidak lihat anak ada sakit mental, ya mereka bikin buat anak saya sakit mental biar mereka dapat gaji, so mereka dapat kerjaan. Sedih sih ya, maksud saya membayangkan anak saya jauh dari saya. Aduh, gimana sih, dari masih kecil sama saya, terus datang-datang ada yang ambil begitu aja, sampai saya nggak boleh ketemu, sampai benar-benar lost kontak, ya sedih lah. Di akte notaris itu 27 Juni 2019, saya ada ini akte Haji Herlina. Ada perjanjian sebelum kita ke Belanda. Ini saya itu pihak pertama, ya, dan dia pihak kedua, dan ada tulisan yang jelas seperti ada tulisan pihak kedua sepakat memberikan hak pengasuhan atas anak-anak, yaitu Ashley Savitri Pramesti Gopi 4 tahun waktu itu dan Denny Pradipta Gopi 3 tahun waktu itu kepada pihak pertama. Ya, saya punya hak untuk pilih domisili dan apapun. Nah, domisili itu di Belanda
Saya pilih untuk balik ke Indonesia, nggak dihargai dan diabaikan. Nah, akta ini di Belanda tidak berlaku. Tidak berlaku, tapi harusnya berlaku.